Oke, dari Jogja sendiri mungkin karena saya ikut komunitas anak-anak ya yang berfokusnya ke anak-anak tentunya. Setelah saya beberapa bulan mengikuti volunteer di sana, ternyata saya menemukan masalah juga yang mana ternyata warga di sana dan juga anak-anak, terutama anak-anak dan juga ibu-ibu itu berdampak oleh pencemaran air yang mana mereka itu banyak yang apa ya namanya sakit karena disebabkan oleh pencemaran air, yaitu diare dan juga penyakit kulit lainnya gitu. Kota asalku Jakarta Utara. Namun aku punya ketertarikan di bidang pendidikan, dan Jakarta Utara pun punya masalah itu sama seperti di Jogja, di mana akses pendidikan nggak inklusif, nggak semuanya bisa akses pendidikan. Dan karena pendidikan dikomersialkan, jadi yang paling bagus itu yang paling mahal kayak gitu. Jadi pendidikan yang negeri tahu gratis bahkan itu cenderung diragukan lah kualitasnya. Dan solusiku mungkin karena aku berproses di P3S selama 3 tahun, aku tertantang sih untuk buat pendampingan belajar gratis di area sekitar rumahku. Aku kebetulan tinggal di Rusunawa, jadi paling sedikit lebih mudah karena jelas gitu penomoran rumah dan alamat segala macam. Paling itu sih. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sendiri, dari yang aku amati di kotaku di Bekasi, masalah yang aku lihat lumayan urgent itu adalah ketergantungan warga di sana, masyarakat di sana sama kendaraan pribadi, khususnya mobil. Karena kalau aku sendiri gitu ya ngelihatnya mungkin hampir 50% lebih gitu masalah yang ada di kota tuh bisa hadir karena ketergantungan tersebut gitu. Misalnya kayak ya polusi gitu ya dari emisinya, polusinya gitu, terus macetnya, terus masalah karena sering kena macet juga mungkin ke kesehatannya, belum lagi ke akhirnya infrastruktur yang lebih banyak berorientasi kepada mobil tersebut, kendaraan tersebut gitu ya, daripada manusia gitu kan, sehingga ya ruang hidup pun jadi ruang hidup pun juga lebih sedikit gitu buat lingkungan hidup gitu. Selain itu juga proses manufakturnya juga kan pasti uh, ada kontribusinya gitu ya ke emisi, belum lagi dengan isu seperti kayak mobil listrik gitu ya yang didorong untuk kayak transisi ke energi bersih gitu. Jadi aku rasa ketergantungan kita terhadap kendaraan pribadi itu khususnya mobil itu jadi salah satu masalah yang rumit gitu yang ada di Bekasi gitu. Oh iya, mungkin kalau di Palu sendiri karena memang dia lebih konsen ke pemukiman kumuh, beberapa solusi kami pikirkan di sana itu nanti rencana memang kita akan membuat perencanaan kawasan di sana berbasis mitigasi bencana, karena wilayah pesisir nanti dia terintegrasi penataan pemukiman kumuh itu akan diintegrasikan dengan kawasan budidaya perikanan, sehingga nanti proses perencanaan itu nanti sesuai dengan RT RW Kota Palu. Mungkin itu sih. Kalau dari caraku, metodeku, pendekatanku dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Yogyakarta adalah dengan membuat sebuah pelembagaan yang itu akan menyinggung masyarakat. Jadi nantinya lembaga tersebut akan mengelola sampah yang diterima dan nantinya akan diolah menjadi sebuah barang yang dapat dijual dan memiliki nilai jual lebih seperti kreasi, kerajinan, pupuk, dan lain sebagainya. Kedepannya juga mungkin bisa diciptakan branding sehingga menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut untuk menghapus stigma negatif dari kampung yang kumuh akibat sampah. Gitu. Kalau solusi dari menurutku yang untuk kota asalku di kota Singkawang itu yaitu pendekatan terhadap masyarakat yang terkena dampaknya itu, terutama dari kotanya hingga sampai yang suburbannya itu, sampai pinggir-pinggirannya itu, sehingga dari mereka yang rasakan yang berdampaknya itu kita buat gerakan untuk dari sana ya kan. Sebenarnya belum ada komunitas-komunitas yang menyampaikan aspirasi dari mereka sendiri loh,
infrastruktur cuman paling dari RT, RW atau lembaga pemerintahan saja. Sehingga dari itu kan terputus kalau seandainya lembaganya itu udah nggak komunikasi lagi, hingga komunitas itu benar-benar perlu gerakan langsung yang berdampak dari hal itu saja. Kalau dari Lampung tadi itu kan masalahnya masalah pedestrian dan ruang terbuka publik. Jadi mungkin solusi yang bisa saya lakukan sebagai warga biasa itu ya mungkin memberikan usulan ke pemerintah, karena infrastruktur itu kan ranahnya ada di pemerintah. Jadi mungkin itu kalau dari saya. Oke, kalau dari aku sendiri karena di tempat saya itu pencemaran air dan mereka menggunakannya untuk keperluan sehari-hari gitu kan. Nah, yang pertama yaitu adanya edukasi ke masyarakat. Terus yang kedua itu ada namanya workshop yang dilakukan oleh tenaga ahli, dan juga kita bisa kolaborasi dengan misal filtrasi air hujan atau pemanfaatan air hujan gitu. Terus yang ketiga adalah filtrasi air gitu mungkin. Nah, kalau bicara tentang solusi terhadap ketergantungan ya, pasti pindah ke transportasi publik itu jadi salah satu solusi gitu ya. Dan sebenarnya aku berusaha untuk dua pendekatan gitu, top down sama bottom up. Dan kalau dari segi bottom up berarti dari komunitas adalah bagaimana aku ingin seperti kayak mengajak warga sekitar gitu ya, khususnya para nanti penggunanya maupun penggunanya khususnya gitu ya, untuk kita sama-sama gitu mengembalikan fungsi angkutan umum kota atau angkot itu untuk menambah transportasi publik yang ada di Kota Bekasi gitu. Karena sebenarnya kalau bicara sekarang dari pemerintah pun udah berusaha memberikan fasilitas gitu ya dalam skema by the service. Jogja pun juga udah sama ya dengan kehadiran Trans Jogja. Cuma kalau kemarin dari evaluasinya di Jogja itu yang mungkin bisa jadikan inspirasi dari teman-teman di kota lain seperti Bekasi, itu adalah bagaimana nanti kita bisa merangkul angkot-angkot existing supaya mereka itu dilibatkan gitu ya untuk pengadaan kayak transportasi publik. Jadi harapannya ketika misalnya transportasi publiknya juga sudah matang, sudah disiapkan gitu ya, pergerakannya infrastrukturnya juga akan dibikin lebih berorientasi ke manusia atau makhluk hidup lain daripada ke kendaraan pribadi gitu. Dadah.